Membangun 80.000 gerai koperasi desa dan kelurahan merah putih bukan perkara gampang. Sementara Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan seluruh gerai tersebut harus sudah selesai pada awal tahun depan. Target itu ditetapkan agar koperasi desa dan kelurahan merah putih atau KDKMP yang sekarang sudah memiliki badan hukum bisa segera beroperasi, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Untuk menyegerakan proses pembangunan gerai, Kementerian Dalam Negeri membentuk tim khusus yang bertugas melakukan percepatan pendataan penyediaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan gerai Kopdaskel Merah Putih dengan melibatkan pemerintah daerah setempat. Bila pendataan lahan sudah rampung dilakukan, hasil akan diinput ke portal PT Agrinas Pangan Nusantara untuk segera dieksekusi. PT Agrinas Pangan Nusantara merupakan BUMN di bawah naungan Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia yang mendapat tugas dari Kementerian Koperasi untuk membangun gerai-gerai KDKMP serta melakukan pendampingan saat gerai-gerai tersebut beroperasi. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terungkap bahwa lahan yang diperlukan untuk pembangunan gerai KDKMP harus memenuhi 4 kriteria utama. Pertama, lahan harus tercatat sebagai hak milik Pemda ataupun hak milik kementerian atau institusi pemerintah lainnya. Kedua, luas lahan sekurang-kurangnya mencapai 1.000 meter persegi guna mendukung pembangunan dan sarana penunjang yang dibutuhkan. Ketiga, lokasi lahan berada di titik strategis, mudah dijangkau, dengan fasilitas umum dan memiliki akses jalan yang baik. Syarat keempat, kondisi lahan siap dibangun, tidak berada di area rawan bencana, serta bebas dari jaringan listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Dengan kata lain, lahan yang diperlukan untuk area pembangunan gerai-gerai koperasi desa dan kelurahan merah putih harus berupa lahan yang matang, siap digunakan. Dalam rapat koordinasi yang dihadiri unsur-unsur dari Kementerian Koperasi, Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menargetkan pihaknya untuk membangun sebanyak 2.500 gerai Kopdaskel Merah Putih setiap harinya. Ketika rapat koordinasi ini terselenggara, Joao Mota mengungkapkan PT Agrinas Pangan Nusantara sudah membangun 5.200 gerai di 5.200 titik dan pada tanggal 10 November harus sudah terbangun sebanyak 20.000 gerai di 20.000 titik di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mempercepat pembangunan gerai-gerai tersebut, PT Agrinas Pangan Nusantara mendapatkan dukungan dan bantuan penuh dari jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI, serta melibatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia atau SDM daerah secara padat karya. Dengan kata lain, proses pembangunan gerai-gerai koperasi desa dan kelurahan merah putih cukup banyak menyerap tenaga kerja lokal. Proyek pembangunan gerai-gerai koperasi ini, ujar Joao Mota, sekaligus diharapkan bisa menjadi booster untuk menggerakkan ekonomi daerah yang biasanya melambat di bulan-bulan pertama awal tahun. Pada saat kami ditunjuk oleh Kementerian Koperasi, kami segera menyiapkan konsep pembangunan dan menggandeng teman-teman dari TNI untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih dengan konsep karya bakti padat karya, sehingga kita bisa menggerakkan semua unsur-unsur dari TNI di daerah maupun memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia kita di daerah, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang bisa kita gunakan untuk pembangunan ini secara serempak untuk membangun, memutarkan kegiatan ekonomi di desa-desa. Dan itu sesuai dengan cita Bapak Presiden yang ke-6, bagaimana membangun fondasi ekonomi Indonesia dari desa. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak Mendagri bahwa ini adalah program quick win daripada Bapak Presiden. Program quick win ini juga sebetulnya salah satu tujuan Bapak Presiden untuk menggerakkan ekonomi di awal tahun yang biasanya bulan Januari, Februari, Maret biasanya ekonomi cenderung turun. Diharapkan dengan ada kegiatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih itu bisa membuat booster untuk pergerakan ekonomi di daerah gitu. Konsep gerai yang dibangun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara tergolong cukup mewah dan lengkap, sehingga tidak kalah dengan supermarket yang dikelola pihak swasta. Semua kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari sembako yang merupakan kebutuhan primer,
hingga barang-barang keperluan sehari-hari yang bersifat sekunder akan tersedia di gerai-gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Bahkan ada pula ruangan yang disediakan untuk praktek dokter, seperti yang dipaparkan Joao Mota berikut ini. Dan kemudian gerai-gerai yang kita bangun sudah seperti yang dipaparkan di monitor, mungkin bisa dilihat ke dalamnya, next. Dan kemudian yang kita sediakan selain daripada gambar yang sudah kita lihat ini, kita juga menyediakan 1 truk roda 6, menyediakan 1 pick up 4x4, dan itu arahan dari Bapak Presiden harus 4x4 karena 4x4 itu yang bisa masuk ke jalan-jalan yang rusak atau jalan-jalan yang kurang bagus. Kemudian selain itu di Koperasi Desa Merah Putih itu juga akan memiliki 2 motor 3 roda untuk membantu distribusi. Dan kurang lebih untuk interior di dalamnya kita bikin seperti ini. Ini hasil dari evaluasi gerai yang sudah kita bikin di Bentangan, Klaten. Gerai yang ada di Bentangan, khususnya terkait yang klinik, sekarang sudah mati suri, baik yang di Bentangan maupun yang di Fatoketi, Belu, NTT. Karena ketidaktersediaan dokter, sehingga cenderung klinik itu susah untuk dioperasikan. Tetapi dengan konsep baru ini, kita berharap masyarakat tetap punya akses kepada obat, walaupun klinik mungkin hanya bisa digunakan praktek oleh dokter-dokter pada saat sore hari gitu, pada saat di luar jam kerja. Jadi ini kira-kira isi gerai, dan ini adalah klinik yang sudah kita siapkan, dan konstruksinya kurang lebih seperti yang ada ini. Kelebihan daripada Koperasi Desa Merah Putih ini juga, selain kita menjual produk-produk yang produk pabrikan, tetapi kita juga membuat ruang yang cukup besar untuk produk-produk UMKM. Dan diharapkan nanti koperasi ini akan disuplai oleh Torasera. Torasera ini juga nama yang diberikan oleh Bapak Presiden, singkatan dari Toko Rakyat Serba Ada, atau itu duplikasi dari Goro pada zaman dulu. Pernah dibentuk Goro, di mana nanti itu bisa menjadi pengendali daripada penyebaran produk masyarakat, khususnya terkait dengan sayur, terkait dengan biji-bijian, maupun terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi ibu-ibu mungkin nanti kalau sekarang ada kehadirannya MBG, mereka tidak akan berebutan sayur dengan ibu-ibu di pasar. Jadi mereka bisa cek, atau kita juga membangun hub di mana di situ ada e-commerce yang bisa kita gunakan untuk mensuplai teman-teman yang mengelola MBG, sehingga tidak mengganggu atau tidak menyebabkan terjadinya inflasi akibat daripada kehadiran MBG. Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota, juga mengungkapkan bahwa program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang merupakan asta cita ke-6 Presiden Prabowo mengusung konsep top down for people's power, yakni negara hadir sebagai penggerak awal untuk menyiapkan infrastruktur, sistem, serta pendampingan, sementara masyarakat desa menjadi pemilik dan penerima manfaat utama. Tujuan utamanya bukan sekedar mencari keuntungan, tapi membangun kekuatan ekonomi kolektif, menciptakan daya tawar terhadap produsen besar, serta menjamin harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi rakyat. Semua masyarakat desa menjadi pemilik koperasi tersebut dan berhak mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha koperasi. Men of our time.